Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 21 Februari 2022. Kita mengawali pekan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 9 ayat 14 sampai dengan 29. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus penebus kita telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung. Lalu kembali para murid-murid lain. Melihat mereka, orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus berkata kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika aku dapat." Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya kira ada saja macam-macam tantangan dalam hidup ini. Dulu ketika saya masih frater, saya merasa semuanya berjalan dengan smooth, berjalan baik-baik saja, lulus dan tanpa hambatan yang berarti. Namun 2 bulan sebelum saya ujian ad audiendas, yakni ujian akhir untuk menjadi imam, ayah saya dipanggil Tuhan. Tentu hal ini membuat saya syok dan menggoncangkan panggilan saya. Namun saya sungguh yakin akan penyertaan Tuhan yang penuh kuasa. Saat-saat padang gurun itu,
justru menjadi masa yang penuh rahmat bagi saya untuk semakin lebih mengandalkan Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam firman Tuhan dikisahkan peristiwa penyembuhan dan pengusiran roh jahat yang dibuat oleh Yesus. Kisahnya sangat menarik hingga diceritakan dengan sangat detail. Setelah Yesus turun gunung bersama dengan para muridnya, orang banyak mengerumuni mereka. Kemudian ada orang tua yang membawa anaknya yang kerasukan roh jahat untuk memohon kesembuhan. Mereka menjelaskan rincian sakit anak ini, bahwa ia dibisukan oleh roh jahat. Ketika roh itu menyerang, maka anak ini akan diguling-gulingkan di tanah, mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, dan tubuhnya kejang-kejang. Saya pernah melihat yang macam ini juga, tetapi karena epilepsi, bukan karena kerasukan roh jahat. Yang menarik dari kisah ini adalah anak tersebut telah dibawa oleh orang tuanya kepada murid-murid Yesus. Namun para murid tidak mampu untuk menyembuhkannya. Mendengar itu, Yesus bersabda, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus ada bersama-sama denganmu?" Yesus mengatakan hal ini karena kedegilan hati orang banyak yang tidak percaya kepadanya. Mereka melihat berbagai macam tanda dan mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Mereka mendengar pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, namun hati mereka tetap tertutup dan tidak percaya terhadap Yesus sebagai Sang Mesias. Namun ayah dari anak ini berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Dan Yesus menghardik roh jahat itu, sehingga anak ini kembali pulih dan sembuh. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, percaya adalah dasar pondasi iman kita. Dan orang yang sungguh percaya artinya sepenuhnya mengandalkan Tuhan dan berserah seutuhnya kepadanya. Sudahkah kita mengimani Tuhan sedemikian itu? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.